Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren dan kita kembali mengomentari akun Bagaji Kristen. Ya, ini yang versi lengkapnya ya. Kemarin saya video sebelumnya itu adalah khusus yang bahas tentang yang dia anggap kata-kata goblok itu gak kasar itu kan. Orang kita seharusnya semua sepakat kalau kata-kata ngatain orang lain itu goblok itu kasar guys gitu. Nah, kata dia, saya semakin yakin orang bodoh seperti lu itu ternyata tidak perlu tanggapin. Nah, ini dia coba kembali ngata-ngatain saya gitu kan. Karena membuat orang lain capek menjawab lu yang tidak akan pernah mengerti apa kata orang gitu. Nah, gini guys ya. Itu jadi sebaliknya. Saya merasa dia tidak mengerti apa yang saya katakan sampaikan gitu. Jadi dua arah gitu. Jadi gini. Dan itulah namanya perdebatan gitu. Tidak mencari menang kalah gitu. Gitu kan. Perdebatan bukan mencari menang kalah. Baik kalau dia perdebatan mencari menang kalah gitu kan, itu berarti dia nggak ngerti arti perdebatan. Perdebatan adalah tukar pikiran gitu. Jadi kalau dan saya nggak pernah lelah berdakwah gitu. Saya nggak pernah lelah walaupun orang itu Nabi Muhammad pun dia berdakwah tuh ada yang orang yang tidak menentangnya dia tidak pernah berhenti gitu berdakwah gitu kan, dan juga para guru kita lain gitu kan. Nah, jadi kalau dia capek menjawab ya itu urusan dia. Tapi faktanya guys, dia munafik. Dia katakan capek menjawab, tapi dia terus-terusan dia komen di channel saya gitu. Jadi saya ini orang munafik gitu guys. Dia bilang capek gitu kan. Eh, Lalu katanya tidak perlu ditanggapin, tapi faktanya dia yang nanggapin terus gitu. Dia sebenarnya sedang melakukan tanggapan menanggapi beberapa hal yang nggak perlu gitu. Jadi saya lagi orang munafik seperti ini. Jadi akun Bagadi ini menunjukkan sifat munafik, sifat suka ngat-ngatain orang gitu kan. Nah, jadi apakah itu ajaran kasih gitu? Itu saya tekankan. Bertanya, apakah itu yang kasih gitu kan? Nah, dan kebanyakan ngaur, semua nabi terdahulu itu tidak menerima wahyu dari perantara malaikat Jibril. Kecuali Nabi palsu Muhammad. Nah, ini saya sampaikan ya, Nabi palsu Muhammad. Kalau dia baca kitab dia ya, ada tertulis waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sesungguhnya mereka menyamar seperti domba, sebagai domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, termin menyamar sebagai domba itu kuncinya. Nah, saya pernah debat dengan seorang Kristiani yang beragama Katolik. Jadi dia langsung inbox saya, gitu kan. Nah, saya sampaikan kata kuncinya adalah menyamar sebagai domba. Nah, berarti menyamar sebagai pengikut Yesus. Nah, apakah Nabi Muhammad itu pernah menyamar sebagai pengikut Yesus? Enggak pernah. Tidak ada satupun umat muslim itu menyamar sebagai pengikut Yesus. Siapakah mereka yang menyamar sebagai domba? Itu orang-orang yang menyimpangkan ajaran Yesus gitu. Nah, lalu berarti kan dari internal kalian sendiri. Nah, dia dengan jujur menjawab, iya bro, kata dia. Itu adalah, tapi jangan siapa-siapa kata dia ya. Nah, maaf kalau sekarang saya sampaikan gitu kan. Nah, karena ini demi kebenaran. Saya buka kebenaran ini ya. Ini pengakuan jujur dari seorang Katolik. Dia mengatakan di inbox saya ya, itu adalah dari pihak Protestan. Anda pasti, saya nggak tahu Anda terkejut atau tidak dengan apa yang saya sampaikan ini, tapi itu faktanya. Dia mengaku di inbox saya itu adalah dari Protestan. Nah, dia jujur menurut saya. Kenapa? Karena memang ayatnya berbunyi menyamar sebagai domba itu. Berarti memang dari pihak internal pengikut Yesus sendiri gitu. Makanya dulu ada namanya Arius, ada lagi yang penganut Unitarian, ada lagi yang penganut Trinitarian. Itu kan penganut Unitarian yang mengaku Yesus cuma sebagai nabi, utusan, itu diserang guys, dibully, dihabisi diusir sama pengikut Trinitarian yang sekarang disebut Kristen, yang ditunggal itu gitu kan, yang Trinitarian. Dulu pengikut awal Yesus tuh masih Unitarian, masih mengaku Yesus cuma sebagai utusan. Nah itu, jadi saya lagi dan lagi ada lainnya ya, janganlah percaya pada setiap roh itu, karena nabi-nabi palsu telah banyak dan pergi datang ke dunia. Jadi roh ini dianalogikan sebagai nabi, atau nabi-nabi itu dianalogikan sebagai roh, nabi-nabi yang telah datang dan pergi itu. Disuruh janganlah percaya kepada setiap roh, karena setelah banyak nabi-nabi yang telah datang dan pergi seluruh dunia. Itu ya kitabnya. Sambungannya adalah, maka ujilah setiap roh itu ya, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Roh yang berasal dari Allah adalah mereka yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, jadi roh yang telah datang dari Allah, alias memang berasal dari Allah, nabi-nabi yang berasal dari Allah, mereka harus mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, sekarang kita tanya sama Kristen, Anda mengaku Yesus datang sebagai apa? Pasti sebagai Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan kan, Tuhan Yesus. Nah,
Kalau umat Muslim meyakini Yesus telah datang sebagai manusia, karena dia memang manusia, guys, bukan Tuhan gitu. Itu poin. Jadi mereka pun salah mengerti karena ini. Ya, kalau kita mau berbohong, ya Yesus datang sebagai manusia, sebenarnya dia Tuhan. Itu kan ayatnya nggak gitu bunyinya. Ayatnya berhenti titik ya pada kalimat mengaku Yesus datang sebagai manusia. Titik, nggak ada komanya. Sebenarnya dia Tuhan, nggak ada. Nah, itu hanya ada dalam pikiran Anda gitu. Setiap orang yang mengaku Yesus datang sebagai manusia alias utusan Allah, titik, nggak ada komanya. Yang lagi yang seperti ya tadi dalam bayangan Anda yang dia sebenarnya Tuhan, itu nggak ada di ayat itu. Anda berasal dari Allah, nabi-nabi itu, roh-roh itu. Berarti Yesus memang cuma manusia, bukan Tuhan, guys. Jadi itu fakta yang saya sampaikan gitu kan. Jadi Nabi Muhammad bukan nabi palsu. Nah, itu kedatangan Nabi Muhammad pun sudah dibuatkan Yesus. Dia mengatakan, aku belum dapat mengatakan seluruhnya pada kalian, tapi aku karena belum saatnya belum tiba nih, ya kan? Aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Dia minta seorang penolong yang lain. Ingat, siapa penolong yang lain? Dia adalah seorang penolong Yesus itu. Seorang penolong lain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kedatangan Nabi Muhammad itu sudah dibuatkan oleh Yesus gitu. Dia akan mengatakan semua yang didengarnya dan mengatakan memberitakan tentang hal yang datang. Nabi Muhammad kan mengatakan yang didengarnya. Nabi Muhammad itu mendengarkan dari malaikat Jibril, dari Allah langsung, bukan suara Allah ya, tapi ditanamkan di sanubarinya wahyu gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad lah nabi penerus Yesus itu. Nah, semua nabi dan rasul terdahulu menerima wahyu dari suara Tuhan atau Roh Kudus, bukan dari malaikat. Roh Kudus itu dalam ajaran Islam itulah roh malaikat Jibril gitu. Jadi dia nggak ngerti posisi Roh Kudus itu dalam Islam itu nggak ngerti ya Roh Kudus itulah malaikat Jibril gitu. Makanya dia harus belajar Islam, guys, biar dia tahu lebih jauh gitu kan. Nah suara Tuhan ya, nanti saya kasih pakaiannya. Dan Nabi maupun Rasul sejatinya itu menulis kitab suci pakai tangan mereka sendiri, bukan orang lain. Wah, Nabi Rasul sejati itu menulis kitab suci pakai tangan mereka sendiri, bukan orang lain. Guys, ya, Alkitab aja itu kan Yesus yang nulis loh. Anda kan Anda nggak tahu apa itu tulisan Lukas, Matius. Jadi dia nggak ngerti dengan Alkitab dia sendiri, guys. Alkitab dia aja itu buat tulisan tangan orang lain, bukan tulisan tangan Yesus gitu. Kan Alkitab tulisan Markus, tulisan Lukas gitu kan, Matius gitu. Itu dia nggak ngerti tentang Alkitab dia sendiri, guys. Seolah ngomong tentang kitab-kitab secara global gitu. Itu, guys. Jadi saya ini orang benar-benar jangan kan lagi paham agama orang lain, agama jadi dia nggak paham, guys. Jadi kata dia, jadi kalau orang seperti lu ini memang bukan pendakwah, tapi hanyalah pencari view demi uang. Karena video game seperti itu sudah penonton. Ini saya terangkan ya. Saya buat YouTube ini sebagai hobi. Saya hobi menasihati orang, hobi berdakwah, hobi main game, ya sudah saya manfaatkan itu untuk kalau game itu kan hiburan gitu. Saya suka menghibur orang gitu. Meskipun belum banyak views nggak masalah. Saya tetap upload gitu kan. Saya tetap upload saya main game gitu kan. Jadi kalau memang saya nyari view demi uang, uang itu cuma bonus, guys. Tapi sebenarnya ini cuma sebagai penyaluran hobi saya ya, karena memang daripada saya main game tapi gitu aja baru saya upload gitu. Jadi sekaligus saya menghibur orang, sekaligus juga nanti ingat di masa depan kalau saya dulu pernah main game ini gitu, saya pernah menamatkan game ini gitu kan. Nah, sekaligus juga sharing apa yang saya tahu di game itu gitu kan, dan juga tentang dakwah juga. Jadi apa yang saya suka saya buat di konten YouTube saya, guys. Jadi mau video banyak atau enggak itu bagi saya tuh bukan suatu patokan gitu. Jadi buktinya saya terus meskipun video game saya sepi, saya tetap upload kan. Coba Anda perhatikan. Saya tetap upload video game itu. Nah, jadi sekali lagi ini tuduhan dia salah terus nih, guys. Nih, Yesus mengatakan di Yohanes pasal 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kan? Nah, jadi nggak ada yang pernah melihat Bapa dan mendengar suaranya. Berarti Yesus bukan Bapa, itu intinya. Yesus bukan Bapa itu kan. Nah, kita fokus ke apa dia aja, guys ya.
Dasar goblok dia. Itulah perkataan Yesus kepada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Allah, bukan kepada nabi-nabi terdahulu. Karena memang orang Yahudi tersebut tidak pernah mendengar suara Allah lagi rupanya. Lu tahu nggak lah itu siapa gitu? Ya berarti Yesus bukan Allah gitu kan? Benar nggak? Karena kalau dikatakan belum pernah dengar suara Allah dan melihat rupanya, berarti Yesus bukan Allah gitu loh. Nah, dia selalu ngajak debat live gitu kan. Nah, kita tentukan waktu dan topik. Jangan asal fitnah gini, kalian diberikan faktanya mengenai pakai kata-kata tampar pipi. Saya justru ngajari dia tentang ajaran kasih gitu. Kenapa dia malah dia ngamuk guys gitu kan? Nah, itu jadi apa namanya? Dia mengatakan saya fitnah, padahal dia fitnah saya gitu kan. Nah, debat live gini. Debat live pertama saya nggak ngerti ya. Maksud saya gini, saya nggak biasa debat begitu karena memang saya fokus saya hanya dakwah gitu. Dakwah. Kalau mau debat, ayo di kolom komentar gitu. Saya akan selalu berusaha membahas komentar-komentar siapapun itu. Bahkan saya berusaha buka videonya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau berdebat live, nanti ujungnya akan menjadi debat kusir. Ntar guys ada pesawat lewat. Nah, kalau saya lihat ini orang ini untuk debat live gitu kan, itu hanya akan menjadi debat kusir. Kenapa? Karena dia selalu pakai kata-kata kasar itu guys. Itu loh logikanya. Itu pasti akan jadi debat kusir gitu. Sedangkan di sini saya kewalahan menanggapi kata-kata kasarnya gitu. Apalagi kalau debat live gitu kan. Nah, ini kan yang bilang menurut bahasa Indonesia yang baik, menurut dalil maupun data. Tapi yang lu semua yang katakan itu menurut dalil, tapi asumsi gitu. Dalilnya saya sampaikan tadi. Jadi semua yang sampaikan tadi itu ayat keluaran itu semuanya dalil tuh. Lalu saya tafsirkan gitu. Kan gitu logikanya guys. Lagi nih ayat Yesaya pasal 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Lalu saya tanya apakah ini Yesus gitu kan? Akhirnya kan sampai apakah sehingga kami sama ya? Apakah Yesus nggak ada gitu? Tapi itu adalah tafsir saya. Termasuk Yesus sekalipun gitu. Jadi kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Karena yang menyamakan Allah itu kan cuma dengan Yesus kan? Itu kan kalian kan nggak ada menyamakan. Jadi Allah ya Allah gitu. Misalnya ada dewa lain, dewa api, dewa apa, itu kan bukan Allah gitu. Tapi kalau Yesus kan disamakan dengan Allah gitu. Jadi gini guys, ada kalimat menyamakan, membandingkan dan mengumpamakan. Membandingkan oke lah, misalnya Tuhan api, Tuhan matahari dengan Tuhan Allah gitu, itu masuk kategori membandingkan. Tapi kalau menyamakan dan mengumpamakan itu kan sama dengan Yesus gitu. Jadi misalnya Tuhan api diumpamakan itu Allah. Ada nggak artinya orang yang mengumpamakan api sebagai Tuhan itu dengan Allah? Allah itu adalah Tuhan api. Allah adalah dewa matahari. Ada nggak? Enggak gitu. Ada nggak orang menyamakan Allah itu adalah Tuhan matahari? Enggak guys. Kalau membandingkan oke. Tuhanmu Tuhan Allah, Tuhanku Tuhan matahari, oke. Tapi kalimatnya ada menyamakan dan mengumpamakan aku. Nah, dengan siapa selama ini Allah diumpamakan dan disamakan? Dengan Yesus kan? Makanya ini ayat untuk Yesus sebenarnya. Pada orang-orang yang menyamakan Allah dan mengumpamakan Allah dengan Yesus, guys. Nah, lihat katanya kan? Lihat dalilnya goblok sekali lagi ya, pakai kata goblok. Yesus itu bicara kepada orang Yahudi. Yaitu Yesus memakai kata kamu bukan aku maupun mereka gitu. Ini masalahnya gini, guys ya. Orang Yahudi yang ini ayat di Perjanjian Lama gitu. Orang-orang yang mencoba ini ayat berlaku ya. Jadi kepada siapa kamu hendak menyamakan aku gitu. Sampai sekarang masih berlaku gitu. Jadi kita nggak boleh menyamakan atau mengumpamakan Allah dengan siapa saja, baik dengan Yesus nggak boleh guys, gitu loh. Jadi dalilnya kepada siapa kamu hendak menyamakan aku. Tafsir itu tujuh pada dewa maupun Allah lain disembah oleh orang sebelumnya. Dewa itu, ya, itu mereka tidak menyamakan dengan Allah, tidak mengumpamakan dengan Allah. Mereka membandingkan gitu, ya kan? Ini dewa kami loh. Kami tidak percaya sama Allah, kami percaya sama dewa ini. Itu kan membandingkan. Tapi kalau menyamakan tidak, sama mengumpamakan. Jadi sekali lagi dia nggak ngerti nih guys. Kalau nggak bahasa Indonesia sederhana dia nggak ngerti gitu kan. Nah, ini kok pembahasannya dari kesana kemari. Tentukan topik dan waktu, kita debat live YouTube, jangan main ketik ide, saya capek dan malas ketik ide. Ya kalau malas saya nggak usah ngetik gitu loh, selesai gitu. Tapi gitu lagi seorang munafik. Dia bilang saya malas capek ngetik ini, tapi dia ngetik juga gitu kan. Ini orang bagaimana gitu kan.
Bahkan yang ngetik tuh dia gitu. Saya nggak pernah ngetik kalau dia tidak ngetik duluan guys. Dia sebenarnya apa ya? Dia yang berkepentingan sebenarnya kan, karena saya hanya membalas komentar dia gitu. Nih, Keluaran 20 ya, ayat pasal 20 ayat 4 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi gitu. Nah, jadi larangannya adalah jangan membuat bagimu patung gitu yang menyerupai. Itu ayat stop di situ. Nah, memang ada lanjutannya ya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Tapi ingat, ada ayat 1 ayat 2 itu. Jadi ayat itu harus dilihat konteksnya ya. Jadi ada membuat nggak boleh, apalagi menyembahnya gitu guys. Jadi membuatnya nggak boleh gitu. Nah, jadi lihat gereja itu ada patung Yesus, ada patung burung merpati segala macam, itu nggak boleh guys. Gitu. Karena ada larangan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi gitu guys. Nah, dia ini kan ayat 25-nya kan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat yang orang membenci aku. Jadi gini, kan ini kan ayat setelahnya. Jadi ada ayat pertama yang melarang membuat, ada kata dua kata jangan sini guys. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ini ada dua kata jangan guys. Sama gini, jangan membuat bagimu makanan, ya, makanan yang terbuat dari babi, dari anggur, gitu kan. Nah, lalu di kedua, jangan makan makanan itu, gitu. Jadi ada dua larangan di situ, jangan buat makan itu dan jangan memakannya, gitu. Ada dua kata jangan di situ. Jadi dia nggak ngerti. Kalau ini ada dua ayat, dua kalimat, gitu. Pertama, jangan membuat bagimu patung dan yang menyerupai apapun. Yang kedua, jangan menyembah kepadanya, guys. Ini kalimat bahasa Indonesia sederhana loh, ya kan? Apa dia yang ngerti kan hal ini gitu kan? Nah, lalu kata dia, salib atau yang lain-lain dalam gereja hanyalah lambang atau simbol agama Kristen, bukan sesembahan Kristen. Karena kami tidak sujud menyembah semua itu. Tidak semua seperti kalian sholat suatu sujud mengarah atau sama artinya menyembah batu Ka'bah. Nah, dia nggak ngerti tentang Islam, bahas tentang Islam, ya. Nih, ini ayat pertama untuk kalian, untuk umat Kristiani, untuk bangga di Kristen, bukan buat kami umat Muslim. Jadi aneh kalau dia pakai ayatnya ke kami gitu kan? Ini kan ayatnya dia, kenapa dia malah lempar kami gitu kan? Ini lucunya logikanya. Sama kayak kami misalnya ada ayat Quran yang kami melanggar itu, lalu dia nasihatin, kalian melanggar ayat kalian, lalu saya katakan kamu juga loh. Dia kan tidak memakai ayat Quran itu. Nah, ini logiknya seperti itu guys. Ayat yang untuk dia dipakai untuk kami umat Islam itu. Ini salah berpikirnya lagian. Logika berpikirnya yang salah guys. Nah, lalu Ka'bah itu adalah arah tujuan sholat. Ingat, Ka'bah ada di suatu tempat di Mekah, bukan di depan masjid, bukan di depan orang sholat. Ya. Beda sama umat Kristiani yang selalu menenteng salib kemana-mana, di dadanya. Mereka selalu mencium salib kan. Apalagi kalau Ka'bah yang mencium hanya Hajar Aswad, itu orang yang ke Mekah. Di sini tidak ada mencium Ka'bah guys gitu. Jadi Ka'bah itu salib itu betul-betul di depannya umat Kristiani, di depan gereja ada patung Yesus itu, ya kan? Jadi mereka tuh beribadah di depan gereja dan di depannya ada patung Yesus. Bahkan patung itu diarak lagi malah kan. Bahkan ada yang foto-foto menunjukkan video kakinya dicium gitu guys, kaki patung Yesus dicium gitu. Nah, patung manusia gitu kan, yang dituhankan gitu. Ini sekali lagi guys ya, ini dia tidak ngerti gitu. Mereka kan menyembah Yesus. Dan itu patung Yesus. Ingat, bukan hanya patung salib, tapi ada Yesusnya kan. Patung Yesus di salib. Ya. Ingat, patung Yesus salib, bukan hanya patung salib. Nah, itu kan mereka menyembah Yesus. Otomatis patung itu adalah representasi dari perwujudan Tuhan mereka gitu. Dalam artian, inilah Tuhan kami. Inilah dia. Itu patungnya. Ini patung Tuhan kami itu benar. Nah, itu kan dilarang membuat patung. Intinya adalah dilarang membuat patung, apalagi dan jangan menyembahnya. Dia dua jangan situ guys, jangan membuat patung dan jangan menyembah. Tapi itu mereka lakukan gitu. Itu yang dia tidak pahami guys. Nah, jadi ini yang kemarin nih guys. Ini yang video sebelumnya dia sudah ya. Oke, jadi mungkin
Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.